Kericuhan terjadi saat masa aksi hendak membakar keranda mayat dan ban bekas di halaman kantor Pengadilan Negeri Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Massa marah karena polisi merampas ban bekas yang hendak dibakar. Emosi massa kian memuncak saat pihak pengadilan menolak menemui pendemo yang sejak siang hingga sore berorasi. Massa yang menamakan diri Solidaritas Mempertahankan Identitas Adat dan Budaya Toraja menuntut agar eksekusi rumah adat Tongkonan Kapun berusia 300 tahun dibatalkan. Namun pihak pengadilan menyatakan eksekusi untuk sementara ditunda pelaksanaannya. Karena massa menutup jalur lintas tengah Trans Sulawesi yang mengakibatkan kemacetan, polisi akhirnya mengambil tindakan tegas dengan membubarkan massa. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Inilah video amatir warga yang viral di media sosial. Terlihat buruh dan sipir melakukan protes di bagian penimbangan barang milik Pelni di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Kericuhan ini diduga terjadi saat sipir dan buruh pelabuhan menolak proses pengukuran barang yang diberlakukan oleh PT Pelni. Meski demikian, kedua belah pihak telah berdamai dan tidak ada laporan polisi terkait hal tersebut. Saat ini kondisi di dalam Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar telah kondusif dan operasional berjalan dengan normal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Aksi kawanan curanmor kembali terjadi di Kota Bandar Lampung di depan Rumah Sakit Bayangkara dan kantor Direktorat Lalu Lintas, Jalan Pramuka, Raja Basa. Aksi terekam kamera warga, dua pelaku melaju menggunakan satu unit sepeda motor. Salah satu pelaku terlihat melepaskan tembakan berkali-kali ke arah warga yang menghalangi. Warga hanya bisa melawan dengan melempari batu, pelaku melarikan diri. Aksi pelaku yang sedang merusak kunci motor diketahui warga. Jadi setiap laporan dari masyarakat ditindaklanjuti oleh kepolisian dan berupaya akan mencari pelaku hingga hari ini. Tapi pihak Aliansi Sosial sempat menembak, itu benar ya Bu? Memang betul sebanyak 5 kali dan diduga ada 2 pelaku. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi dan memburu para pelaku yang meresahkan warga. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Seorang pria warga desa Sungai Jeruju, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan nekat menembak temannya hingga tewas. Peristiwa tragis itu terekam kamera pengawas warga saat korban berboncengan motor dengan istrinya. Tiba-tiba pelaku langsung menembak korban yang mengenai dada korban sebelah kiri dan korban pun tak lama jatuh tersungkur hingga akhirnya tewas di lokasi. Pelaku dan korban diketahui masih warga satu desa yang berprofesi sebagai petani. Pelaku mengaku sakit hati dan dendam pribadi kepada korban lantaran korban mengejek dirinya saat hendak berutang uang di depan orang banyak sehingga pelaku merasa dipermalukan oleh korban. Adalah karena dendam, sakit hati, dia diejek di depan umum orang banyak sehingga dia melampiaskan di momen pagi hari ini tadi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, serta Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Inilah rekaman kamera pengawas detik-detik terjadinya kecelakaan yang melibatkan sebuah motor yang dikemudikan emak-emak di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Dalam kamera pengawas terlihat motor melaju cepat di jalur menurun di Jalan Raya Jembatan Pari dan menabrak tembok rumah warga hingga jebol. Motor tersebut diduga alami remblong dan jalur menurun membuat motor melaju semakin kencang. Pengemudi motor yang tidak dapat menghentikan laju motornya mengakibatkan menabrak tembok rumah warga hingga jebol. Pengendara dan orang yang diboncengnya masuk ke dalam warung bersama motornya. Menurut warga, kejadian tersebut sudah terjadi berulang kali. Jalanan yang menurun dan cukup ekstrim membuat sejumlah pengendara yang melintasi jalur itu pun harus hati-hati. Akibat kejadian, 2 orang dibawa ke rumah sakit karena mengalami patah tulang. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Bogi kayak nomor pantat piye ngono lah. Alhamdulillah wis korban rumah sakit kayak sitok langsung meninggal dunia kayak sitok. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Lintas Timur, tepatnya di Desa Indraloka Jaya, Kecamatan Waikenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Sebuah kendaraan truk bermuatan gabah menabrak 2 minibus yang berada di depannya. 2 orang penumpang minibus tewas, mengalami luka parah pada bagian kepala dan 2 orang lainnya mengalami luka ringan. Sedangkan sopir truk kabur melarikan diri. Akibat kerasnya benturan kendaraan truk terguling hingga membuat muatan truk tumpah, sedangkan kendaraan minibus mengalami ringsek. Yang itu yang di masjid itu 1. Yang meninggal berapa, Pak? 2. Yang meninggal 2 ya? Ya di rumah sakit 1, di sini 1. Yang mana yang meninggal, Pak? Yang pribadi. Laki apa perempuan, Pak? Laki semua. Yang 2 korban luka ringan lah. Ada 4 berarti luka apa ya? 4. Kebetulan ibu-ibunya lagi sholat di masjid. Itu orang mau berangkat. Kasus kecelakaan ini kini sudah ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Tulang Bawang Barat. Dari Tulang Bawang Barat, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi Adam Malik menggeledah dan mencuri uang senilai 80 juta rupiah di rumah pemilik indekos di Kelurahan Lebong Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Palembang. Tak butuh waktu lama, berbekal rekaman CCTV serta keterangan dari korban, petugas dari Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan berhasil meringkus pelaku. Saat penangkapan, pelaku berusaha kabur sehingga terjadi aksi kejar-kejaran. Pelaku bahkan nekat terjun ke sungai untuk menghindari petugas. Namun mahasiswa ini akhirnya berhasil ditangkap di kawasan Jakabaring, Palembang. Curat yang mana dengan modus menipu pemilik rumah, khususan kosan, yang mana pelaku dengan berpura-pura minta tolong untuk mengambilkan uang di ATM. Setelah berpura-pura, korban mengambilkan uang di ATM, pelaku melakukan penggeledahan kepada rumah dan mengambil uang sebesar 80 juta. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Sumatera Selatan. Pelaku terancam pasal 363 KUHP dengan hukuman 7 tahun penjara. Nekat rampas dan bawa kabur kalung emas seberat 25 gram, seorang pria nyaris jadi sasaran amuk warga di Pasar Koja, Jakarta Utara. Saat beraksi, pelaku mengenakan topi, masker hingga sarung tangan untuk menutupi identitasnya. Mendengar teriakan karyawan, petugas keamanan dan warga mengejar dan membekuk pelaku tidak jauh dari pintu masuk pasar. Menurut keterangan petugas keamanan, pelaku sengaja berpakaian tertutup untuk menutupi identitasnya dari rekaman CCTV. Alhamdulillah ketangkeplah di situ. Kita amankan, bawa ke
pos keamanan. Pak, itu dia udah sempat ngambil berarti atau? Udah sempat. Pak, yang diambil emas apa Pak? Jenis berapa gram dan apa yang diambil? Kalung 25 gram. 25 gram. Nah itu tadi 24 yang 4 itu. 25 gram gitu Pak ya? Ya. Bener, pakai sarung tangan, terus masker tutup muka, kaos kaki, topi. Saat ini pelaku sudah digelandang ke Polsek Koja, Jakarta Utara untuk menjalani pemeriksaan. Kamera pengawas merekam aksi penjamretan terhadap seorang wanita yang tengah berjalan seorang diri di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Usai penyelidikan aparat kepolisian dari Resmob Polsek Panakukang berhasil meringkus pelaku yang merupakan residivis kasus jamret dan penodongan. Modus pelaku mengendarai motor berboncengan dengan rekannya untuk menjamret korban. Pelaku telah 9 kali melakukan aksi jamret dan penodongan bersama rekannya dengan membekali diri dengan senjata tajam jenis parang dan busur. Sementara hasil kejahatan dijual dan uangnya untuk membeli narkoba. Dari hasil kejahatan pelaku, polisi menyita 1 ponsel yang belum sempat dijual pelaku dan disembunyikan di semak-semak. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap rekan pelaku yang telah diketahui identitasnya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Terekam 2 pria datang berboncengan dan salah satu di antaranya masuk ke dalam warung untuk membeli rokok, sementara yang lainnya menunggu di luar untuk mengamati situasi dan motor yang diincarnya. Setelah pembelian rokok selesai, pelaku yang berada di luar langsung mengeksekusi motor yang diincarnya. Dalam hitungan detik, mesin motor milik pembeli bernama Sri Wahyuni langsung dihidupkan dan dibawa kabur. Pencurian motor ini terjadi di sebuah toko kelontong di Desa Balongsari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Yang satu masuk toko, yang satu keliling-keliling dulu. Setelah keliling-keliling, baru yang diincar sepeda motor satu. Sekali klek, pakai kunci T, setelah lepas itu masuk saku. Setelah itu tola-tole masuk lagi. Lepas dari itu yang di dalam setelah beli rokok Sampurna Mil. Kasih uang 30 tak, berapa 5.000, setelah 5.000 deal, keluar lagi baru amblas. Atas peristiwa pencurian ini, pemilik toko dan korban mengaku sudah melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Mereka berharap pelaku pencurian bisa segera ditangkap. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan sebuah angkot yang dikejar penumpangnya saat singgah di toilet SPBU Batangase, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sopir diduga bawa kabur ponsel salah satu penumpangnya yang merupakan penyandang disabilitas. Sopir angkot kabur saat korban turun dan menuju toilet. Korban sempat mengejar namun gagal. Diketahui korban naik angkot dari Makassar menuju Grand Mall Maros, namun di tengah perjalanan korban diturunkan oleh sopir. Ini kan anaknya juga agak kurang toh, mungkin ya pengidap autisme atau bagaimana. Tapi kalau cara bicaranya nyambung Ji, komunikasi nyambung, cuman karena disuruh saya turun, terus turun nih. Oh, dia turun kemana itu, di toilet Pak? Dia ke toilet Ki, ke toilet tapi enggak mau katanya kencing. Iya, tapi disuruh turun. Disuruh saja turun, kan dia duduk di depan tuh. Iya. Pas dia masuk ke toilet, tancap ke situ ke DP. Polisi kini memburu sopir angkot yang kabur. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Seorang pelaku pencuri kabel tower menangis saat digiring polisi dari rumah kontrakannya di Kapalo Nasabaris, Pariaman. Pelaku takut dimarahi orang tuanya saat ditangkap polisi. Kabel tower senilai 40 juta rupiah disembunyikan pelaku di rumah kontrakan. Polisi mencari pelaku lain. 2 pelaku diamankan polisi. Selanjutnya kami bersama anggota melalui serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan awal saksi-saksi berhasil mengantongi identitas pelaku.
berhasil mengantongi identitas pelaku, selanjutnya kami melakukan pengintaian terhadap pelaku. Kita berhasil mengamankan 2 orang pelaku. 2 tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Seorang mama pemilik toko di Karangasem ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali lantaran nekat mengoplos gas LPG bersubsidi ke tabung gas LPG non subsidi. Penangkapan pelaku berawal dari informasi yang diterima petugas saat terjadinya kelangkaan gas LPG bersubsidi. Dari hasil penyelidikan terungkap, pelaku menyuruh karyawan yang berinisial B yang berstatus saksi untuk mengambil gas LPG 3 kg bersubsidi sebanyak 70 tabung, lalu mengoplos ke dalam tabung gas non subsidi ukuran 12 dan 50 kg. Hasil oplosan gas ukuran 12 kg dijual ke warung dengan harga Rp180.000 per tabung dengan keuntungan Rp80.000. Sementara oplosan gas LPG ukuran 50 kg dijual ke Villa Wilayah Amed dengan harga Rp700.000 per tabung dengan keuntungan Rp200.000. Pelaku mengaku telah menjalani aksi sejak Mei 2025 dan mendapat keuntungan Rp50 juta hingga Rp100 juta per bulan. Pelaku ini mengumpulkan tabung-tabung subsidi dari pangkalan-pangkalan yang ada, kemudian dilakukan pengoplosan ke tabung 12 kilo maupun 50 kilo. Selanjutnya pelaku dijerat pasal tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda Rp60 miliar. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Aksi kawanan geng motor menyerang pemukiman warga Jalan Raja Wali, Mariso, Kota Makassar, terekam kamera pengawas. Para pelaku melakukan penyerangan menggunakan panah dan ketapel. Warga yang melihat berusaha menangkap pelaku, namun mereka kabur. Menurut warga, geng motor sudah 2 hari berturut-turut lakukan penyerangan tanpa motif yang jelas. Sementara usai mendapat laporan, pihak kepolisian langsung mendatangi TKP dan melakukan penjagaan hingga pagi hari. Polisi juga masih melakukan penyelidikan terkait penyerangan tersebut. Hari di malam Sabtu pertama kali penyerangan. Di jam 11, terus ini malam semalam tadi subuh. Berarti sudah kali ini masuk ke sini. Betul. Memang tidak ada jian sini selisih atau apa? Ada perselisihan. Yang dikejar lari ke lorong. Kalau dia yang kurang lebih 300 meter dari lokasi ditanya itu lari masuk lorong kalau dia. Masuk lorong, itu yang 2 motor masuk mengejar ke dalam. Itu, mencari, memang ada yang dicari sepertinya, makanya kami masih pendalaman. Polisi meminta warga tidak terpancing provokasi geng motor untuk ikut lakukan penyerangan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Neo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Aparat kepolisian dari Resmo Polsek Panakukang meringkus Fatur, 25 tahun, warga Jalan Sukaria, Kota Makassar. Polisi bahkan harus mendobrak sebuah ruangan untuk mencari barang bukti di rumah kerabatnya di Jalan Sukaria. Pelaku ditangkap setelah diduga melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang. Menurut laporan, motif pelaku melakukan penganiayaan diduga karena salah faham dan dendam dan menyangka korban adalah anggota polisi. Usai dianiaya, korban terluka di tangan dan lengan hingga harus menjalani perawatan medis. Adanya kesalahpahaman, korban mendapatkan luka berat di bagian lengan dan tangan. Jenis alat yang digunakan yaitu parang. Pelaku beserta barang bukti diamankan di Mapolsek Panakukang guna proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 351 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Inilah video amatir saat seorang pria membawa senjata tajam dan mengejar pria lainnya lalu menganiaya. Aksi ini membuat warga di lokasi histeris ketakutan.
Tidak lama usai kejadian, aparat Polres Jeneponto langsung menangkap pelaku serta menyita barang bukti 1 senjata tajam jenis parang serta busur yang digunakan pelaku. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku dendam pada korban dan kini polisi masih mengembangkan motif pelaku. Sementara motifnya sementara didalami, namun informasi awal dendam gitu. Untuk barang bukti diamankan itu 1 buah parang dan 1 buah busur. Akibat kejadian ini, korban terluka di tangan terkena sabetan senjata tajam. Sementara pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Jeneponto. Ia diancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Haris Karangmamo, iNews melaporkan. Tim gabungan dari Gegana Polda Metro Jaya, penjinak bom dan Polres Tangerang Selatan menyisir 2 sekolah internasional yang mendapat ancaman bom. 2 sekolah yang mendapat ancaman bom yakni Jakarta Nanyang School di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, dan Mentari Intercultural School Bintaro. Setelah adanya laporan, polisi terjunkan tim untuk menyisir 2 sekolah tersebut. Namun menurut Kapolres Tangerang AKBP Victor Inkiriwang mengatakan pihaknya tidak menemukan benda berbahaya di 2 lokasi tersebut. Disampaikan ke WhatsApp maupun ke email ke pihak manajemen sekolah. Pada saat pesan tersebut dikirimkan pada pagi hari, ya. Namun kemudian di Jakarta Nanyang School itu diketahui pada pagi hari, untuk di Mentari Intercultural School itu diketahui pada siang hari. Ancaman bom untuk 2 sekolah ini dikirim lewat pesan singkat dan email. Dalam pesan singkatnya, pelaku meminta uang tebusan $30.000 dan meminta pihak sekolah tidak melapor ke polisi. Meski mendapat ancaman, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan normal. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Seorang petugas kebersihan tersengat listrik saat memperbaiki atap yang bocor di lantai 2 sebuah gedung klinik gigi di Sukabumi, Jawa Barat. Korban ditemukan tergeletak di atas atap dengan kondisi sadar, namun bagian lengan serta kaki mengalami luka bakar. Petugas pemadam kebakaran langsung mengevakuasi korban dengan menggunakan tandu dan tali dari atas ketinggian. Korban berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Peristiwa tersebut bermula saat korban yang tengah memperbaiki atap yang bocor tidak sengaja menyentuh kabel listrik yang berada di atas bangunan tersebut sehingga mengalami luka bakar serius. Alhamdulillah untuk korban bisa terselamatkan, namun kondisi korban ada luka-luka kayak terbakar gitu ya tubuhnya, tapi korban masih hidup dan langsung dilarikan ke rumah sakit di Curug, yaitu rumah sakit Medicare. Petugas menghimbau kepada warga untuk berhati-hati saat memperbaiki atap yang berada jaringan kabel listrik di atas bangunan untuk mencegah kejadian serupa kembali terjadi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kobaran api dengan cepat membakar bangunan semi permanen di Jalan Karet Pedurenan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Api dengan cepat menghanguskan bangunan yang dijadikan tempat tinggal dan usaha oleh warga. Petugas yang tiba di lokasi bersama warga bahu-membahu untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran Jakarta Selatan menerjunkan 10 unit mobil pemadam dan 35 personel ke lokasi kebakaran. Menurut keterangan saksi, peristiwa kebakaran ini bermula saat warga hendak memasak, namun diduga terjadi kebocoran pada tabung gas. Api pun dengan cepat membesar dan langsung membakar 4 bangunan semi permanen. Hampir ada warung, ada rumah makan, dan juga hampir semuanya pedagang semua. Dan rumahnya semi permanen. Semi permanen. Totalnya ada berapa bangunan? Untuk total bangunan seluruhannya tadi ada 1,
4 bangunan. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Di Cikaret, Buana, informasi gudang. Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik yang berlokasi di Jalan Raya Cikaret, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Api menjalar dengan cepat di pabrik yang memproduksi figura tersebut. Petugas damkar segera mengevakuasi warga dan karyawan yang berada dekat titik api. Diduga api berasal dari korsleting listrik atau bakaran sampah yang belum padam. Penyebabnya masih dalam investigasi. Ada dua kemungkinan. Yang pertama kemungkinannya korsleting listrik, yang kedua kemungkinannya adalah ada yang lalai ketika membakar sampah. Gitu ya, sampah sebelum diyakinkan mati dibakar, belum mati kemudian tinggal. Ada kemungkinan. Kita masih memastikan untuk penyebab kebakarannya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Video amatir merekam detik-detik pohon tumbang saat diterjang angin kencang di kawasan BSD Tangerang Selatan pada Selasa siang. Sejumlah orang terdengar panik lantaran pohon tumbang menimpa sejumlah kendaraan yang melintas. Pohon tumbang guys, berukuran gede. Ya, di Jalan Jombang Raya. Video amatir juga merekam sejumlah pohon tumbang di Jalan Jombang Raya, Pondok Aren. Bahkan pohon tumbang menutup seluruh ruas jalan serta membuat kabel dan tiang listrik ikut roboh. Akibatnya pohon tumbang ini ruas jalan tidak bisa dilintasi pengendara. Waduh, mobilnya. Ya Allah, kasihan banget ya Allah. Sementara itu sebanyak 20 pohon tumbang di kawasan Setu dan Serpong. Bahkan sejumlah kendaraan pun rusak parah akibat tertimpa pohon. Setelah hujan tadi siang, di mana hujan tadi siang disertai dengan angin yang kencang, sehingga menyebabkan kurang lebih di wilayah Serpong ini ada 20-an pohon tumbang, Pak, di berbagai kelurahan. Bahwasanya ada sekitar 3 titik pohon tumbang di Jalan Raya Ciater, ada yang di Ciater dan ada yang dimasuk di Kelurahan Rawamekar. Dua di antaranya menimpa kendaraan. Saat ini petugas gabungan masih mengevakuasi batang pohon tumbang yang menutupi sejumlah ruas jalan di Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Angin kencang disertai hujan deras yang terjadi di Dusun Bonto Cinde, Desa Bonto Ramba, Kecamatan Palanga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kerasnya angin membuat atap puluhan rumah warga berterbangan hingga dinding tembok dapur porak-poranda. Usai peristiwa angin kencang, puluhan rumah warga terlihat tidak memiliki atap. Pemilik rumah pun hanya bisa menyingkirkan perabotan rumah untuk menghindari kerusakan. Sebut itu kurang lebih 31 rumah. 31 rumah. Apanya yang rusak itu semua rumah, Pak? Seng, balok. Oh, atapnya? Atapnya? Tembok juga ada yang rubuh. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil menyelesaikan seluruh tahap operasi pencarian dan memindahkan material bangunan pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur yang runtuh pada 29 September yang lalu. Kini,
Kondisi pondok pesantren Al-Khozini pada Selasa pagi hanya meninggalkan sisa puing runtuhan yang sudah rata dengan tanah. Basarnas menyebut seluruh korban meninggal, sebanyak 67 orang sudah dievakuasi, sementara 104 lainnya selamat. Dan hari ini masuk di hari ke-9, kita telah menyelesaikan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dan kita juga telah bisa memindahkan seluruh material bangunan yang runtuh. Basarnas juga menyebut proses selanjutnya akan dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, serta akan ada asesmen terkait kondisi struktur gedung di sekitar lokasi runtuhan oleh pihak yang berwenang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Hendri Aprila, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Pondok pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka bagi santri dan keluarganya. Musolanya ambruk dan mengakibatkan 67 orang meninggal dunia, sementara ratusan lainnya mengalami luka. Petugas gabungan berjibaku mengevakuasi para korban dari bawah runtuhan musola. Ada korban yang ditemukan dalam kondisi selamat, namun tak sedikit petugas menemukan korban dalam kondisi tak bernyawa. 8 hari yang dibutuhkan bagi petugas untuk mengevakuasi para korban dari bawah runtuhan. Metode evakuasi dilakukan secara manual dan menggunakan alat berat, karena kondisi bangunan yang labil bisa kapan saja runtuh dan berdampak pada petugas. Runtuhnya bangunan musola Ponpes Al-Khozini diduga akibat struktur beton yang tak kuat menahan beban. Pasalnya, saat peristiwa terjadi, masih ada pengecoran yang dilakukan di lantai atas bangunan. Pasca evakuasi seluruh korban, pihak berwenang segera melakukan asesmen dan evaluasi terhadap struktur bangunan Ponpes Al-Khozini. Tim Liputan iNews melaporkan. Kali di Ciater tiba-tiba berubah menjadi merah. Tadi setengah jam yang lalu masih normal-normal saja. Ada apa ini? Viral di media sosial saat aliran kali Rawabuntu, Tangerang Selatan, Banten warnanya berubah menjadi merah. Warga pun sempat kaget karena air kali ini sebelumnya berwarna coklat keruh. Usai mengetahui hal ini, Dinas Lingkungan Hidup pun langsung melakukan uji laboratorium. Sampel air diperiksa untuk memastikan penyebab perubahan warna air sungai. Antisipasi untuk pengetesan ini ada 3 titik, di hulu, di tengah, sama di hilir nanti. Seperti itu. Jadi apakah kandungan yang airnya berwarna kemarin itu apa? Apakah dari pewarna tekstil atau mungkin dari obat ikan? Hasil uji laboratorium terkait merahnya air di aliran kali Rawabuntu baru bisa dipastikan penyebabnya 2 minggu ke depan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. WHO menyebut 42.000 warga Palestina mengalami cedera permanen akibat operasi militer Zionis Israel. Cedera permanen itu mengubah hidup mereka menjadi seorang disabilitas akibat genosida yang terus berlangsung. Cedera parah tersebut terjadi hingga 1/4 dari total korban luka sejak Oktober 2025. Lebih dari 5.000 orang menjalani amputasi sehingga kebutuhan layanan bedah khusus dan rehabilitasi semakin tinggi. Sementara layanan rehabilitasi prakonflik hanya tinggal 1/3 yang masih beroperasi. Bahkan beberapa di antaranya terancam tutup dalam waktu dekat.
Kekurangan obat-obatan serta tim medis menyebabkan layanan bedah khusus dan rehabilitasi tidak bisa melayani para korban genosida ini. Konflik Israel-Hamas di jalur Gaza Palestina telah berlangsung selama 2 tahun. Perang dimulai ketika Hamas menyerbu Israel Selatan dan menewaskan 1.200 orang. Kemudian serangan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 67.000 warga Palestina dan melukai 170.000 orang. Mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak. Sementara itu, banyak warga Gaza menderita gizi buruk dan kelaparan. Israel memblokade jalur distribusi bantuan untuk warga Gaza. Komisi Penyidikan PBB, sejumlah organisasi hak asasi manusia dan masyarakat dunia menilai Israel melakukan genosida di Gaza. Dalam sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa di Amerika Serikat, Presiden RI Prabowo Subianto menggaungkan kemerdekaan Palestina. Prabowo juga menegaskan sikap Indonesia yang mendukung solusi 2 negara. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap bersikeras menyatakan tidak akan ada negara Palestina. Seperti inilah kondisi Gaza kini dan dulu, sebelum dimulainya perang Israel-Hamas yang hingga kini masih berlangsung. Jalanan Gaza yang dulunya ramai berubah menjadi pemandangan suram, kehancuran, dan kematian. Rekaman arsip menunjukkan kehidupan sehari-hari sebelum serangan yang dimulai sejak 7 Oktober 2023. Warga beraktivitas seperti biasa, beribadah dengan tenang, dan berlibur di pantai bersama keluarga. Namun kini hanya tersisa potret memilukan. Bangunan-bangunan hancur menjadi puing-puing. Warga terus mengungsi, walau tak ada tempat yang benar-benar aman. Angan-angan masa depan berubah menjadi perjuangan bertahan, mencari makan, dan obat-obatan. Sejak dimulainya perang di Gaza, tercatat lebih dari 67.000 warga tewas dan 169.000 lainnya terluka.